Kami sebagai mahasiswa meminta nasihat, saran bagaimana cara supaya konsisten istiqomah menuntut ilmu. Sebab kami kadang ketika sedang membaca buku 20-30 menit ngantuk. Bagaimana cara mengatasinya? Cara mudah menghafal hadis arba'in. Tanya Ustadz Budi, kalau kalian tak percaya cakap saya ini nanti. Bulan September, Oktober keluar Muqarrar, diktat namanya. Tebalnya 200 sampai 300 halaman. Keluarlah diktat. Satu syekh, satu diktat. Nanti ujiannya Desember. 7 diktat, karena saya Fakultas Usuluddin. Desember 7, nanti masuk lagi Maret, ujiannya Juli 7. Jadi setahun itu 14. Saya beli itu diktat. Saya membaca diktat itu 3 kali. Membaca pertama, menengok kosakata, karena saya dari sekolah kelas 1 Darul Arafah Medan, kelas 2 Muallimin, kelas 3 Air Molek. Kalau ada orang pindah-pindah itu karena prestasi atau karena mantap itu. Jadi saya beda sama Ustadz Budi. Ustadz Budi tamat Gontor, bahasa Arab, bahasa Inggris kepalanya. Jadi ini kamus Al-Munawir, ini buku. Baca pertama, buka. Makanya buku saya itu masih ada, saya simpan. Itu macam hutan rimba karena bercoret-coret semua. Itu baca pertama. Baca kedua, saya beli pena 2, satu warna hijau, satu warna merah, satu warna hitam. Yang penting merah, kurang penting hijau. Yang tak penting jangan digaris, mubazir. Baca yang ketiga, saya ringkas. Ayat-ayat saya hafal supaya tak panjang, pangkal-pangkalnya. Hadis-hadis saya hafal, ucapan-ucapan ulama saya hafal. Yang agak-agak susah baru saya ringkas kecil. Yang 300 halaman saya jadikan 3 lembar. Ringkasan saya kecil. Saya kemana-mana tak bawa buku, ringkasan. Jadi kalau ada orang minjam, Mat, kau nggak bawa buku? Aku ringkasan. Pinjam ringkasan kau? Apa kayaknya? Karena yang bisa baca cuma aku. Saya sekamar sama orang Medan. Kamar tempat tidur dia sini. Asal saya tidur malam, saya belum tidur, saya tengok dia meriksa buku saya. Ditengoknya, Somad udah baca halaman berapa? Oh, ditengoknya buku aku. Pas besok diktat saya itu, saya garis dari belakang. Mak, udah selesai. Begitu saya belajar. Begitu saya belajar. Kenapa serius belajar? Beasiswa 162 pon. 50 pon sewa rumah, 50 pon iuran makan, 20 pon untuk ongkos bis, 20 pon untuk persiapan jajan-jajan, 20 pon disimpan di dalam, mana tahu sakit poneng kepala mencret ube. Tak pernah sekalipun minta duit ke rumah, sekali haram 4 tahun. Tapi saya bukan anak fakir miskin. Sedang moneter, anak Indonesia lulus 100, yang berangkat 74 orang, dan saya berangkat. Itu menunjukkan apa? Kalian tengok gambar saya naik RX King waktu kuliah dulu. Hah? Kalian tulis Somad RX King, nampak? Kalau saya masuk ke kampus Panam tuh dulu, boom, cewek-cewek tuh di atas. Tapi setelah saya ke Mesir untuk minta duit, saya mesti selesai kuliah. Jadi antum kalau mau serius, jangan minta duit. Kalau pas libur cari dorsmir, cuci motor, jualan loper, koran, jaga warnet, insya Allah serius antum belajar. Pacaran, cewek itu mau karena kalian berduit. Kalau ada cewek mau kalian tak berduit, cewek bongak.
Habis sholat subuh, bawa foto, bawa surat keterangan kampus, ajukan ke kedutaan Saudi Arabia, minta visa. Cop, dapat visa, naik bis ke Suez, naik kapal laut 2 hari 2 malam ke Makkah. Sampai di Makkah, haji gelandangan. Tak ada hotel, tak ada kamar, tak ada makan. Tidur di Masjidil Haram. Jam 3 pagi udah datang tukang gelar karpet. Haji, 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 haji. Turunlah ke bawah, diusir orang itu. Turun masuk ke kamar mandi depan Hilton. Rupanya kawan-kawan tidur di toilet. Enak kalian di sini ya. Cerita itu ditulis indah. Saya tengok bukunya, belilah bestseller, ditulis oleh Dr. Agung Irawan, Haji Backpacker. Duduklah di situ setiap hari menunggu kawan mencari tawaran kerja. Dadah Mat, aku udah dapat kerja, katanya. Yalah, selamatlah ya, itu kerja. Jam-jam 12 balik orang tukang. Kenapa kan balik? Enggak kuat Mat kerja. Apa kerjanya? Pakai helm. Apa pakai helm? Mengupas bawang pakai helm. Biar supaya tak catering. Ada, jadi ustadz dia sekarang, doktor. Tak boleh ku sebut namanya. Masya Allah. Man, ada kerja nih. Apa kerja? Membawa jamaah. Berapa orang? 1 bis lah. Nih, tinggal bawa. Jamaah sekalian, kita akan menuju Padang Arafah. Nanti kita akan ke Musdalifah, ke Mina. Nanti di sini. Gitu aja cara. Iya. Oh, berapa jam ini? 2 jam selesai. Iyalah, bereslah. Awak sampailah ke Padang Arafah. Sampai di Padang Arafah, 50 orang tuh berlarian naik ke Jabal Rahmah. Bayangan kita membawa jamaah ini macam membawa kambing yang patuh dan taat. Berlarian, kita tinggal sendiri. Balik, setengah jamaah itu hilang. Tak berani ngambil gaji, takut kena deportasi, hilang jamaah. Datang kawan menakuti, gawat komat, tangkap polisi. 2 hari setelah itu datanglah kawan membawa, ini gaji kau bawa jamaah kawan. Loh, tak hilang jamaah tuh. Mereka turun dari pintu sana, naik bis lain. Mat, ada kerja ini. Oh, mantap. Apa kerjanya? Mendorong jamaah sakit. Tawaf 7 putaran, sa'i. Bayangkan antum mendorong di atas, bukan di bawah, di atas 7 putaran. Selesai 7 putaran itu, 7 tambah 7, sa'i 14, hilang tulang betis itu. Kan antum? Dikasihlah $100, $1.500.000 kalau sekarang, kali 15.000. Namun meminta duit ke rumah, tidak. Haram aku minta duit ke rumah. Pulang ke hotel, Mat, kau tadi mendorong jamaah. Iya. Yang kau dorong tuh kena demam meningitis. Dan demam meningitis itu menular, tak ada obatnya sampai sekarang. Nanti sudah saya tua, saya tulis cerita perjalanan saya itu untuk bahan Sami sama Hazik dulu sama cucu-cucu saya. Nanti sekarang tak sempat mau tulis, ada aja halangan. Beda kita sama binatang itu, kita punya cerita dan bisa menceritakannya. Kalau hidup antum tak ada ceritanya, bagus antum jadi kucing. Cerita antum pontang-panting di Pekanbaru ini, itulah yang akan menjadi cerita indah 20 tahun akan datang. Jadi antum mesti susah-susah di sini.
berakit-rakit ke hulu, berakit-rakit ke tepian, bersakit-sakit dahulu, sakit-sakit juga kemudian. Kapan bahagianya? Main pantun kawan nih. Generasi itu 3, generasi pejuang, generasi penikmat, generasi penghancur. Jadi kalau antum sekarang berjuang, anak antum nanti penikmat, cucu antum penghancur. Maka jangan buat merasa zona aman, uncomfortable zone. Kalau antum mau sukses, jangan berada di zona aman. Ponakan saya tak boleh di zona aman, anak saya tak boleh zona aman, mesti saya kirim ke Mesir. Kau kukirim ke Bogor sama anak ustadz, ada ustadznya sini lupa pula namanya, kukirim ke sana, karena kalau di rumah nanti dia jadi hantu. Kitab yang dibaca di Mesir itu sama dibaca di Pekanbaru. Kenapa dia disuruh pergi jauh? Supaya dia uncomfortable zone. Jangan berada di zona nyaman. Walaupun kebun sawit bapak kalian sejauh mata memandang, kalian merantau. Kata Imam Syafi'i, safir tajid iwadan amman tufariku. Merantaulah kalian, kalian akan mendapatkan yang hilang. Kalau kalian kehilangan kawan, jumpa kawan lebih baik. Kalau kalian kehilangan orang terkasih, akan dapat yang lebih sayang. Safir tajid iwadan. Bunga bukan setangkai, kumbang bukan seekor, patah tumbuh hilang berganti, hilang satu tumbuh 1000. Kau kenapa tak jadi melanjutkan ke Mesir? Gimana Pak Ustaz? Nanti saya nikah sama siapa? Macam tak ada perempuan di dunia ini.